Ya, halo anak-anak, selamat siang. Siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Pak. Luar biasa. Kayaknya ini kita selalu dapat pelajaran di jam terakhir ya. Nah, semoga semuanya tetap sehat. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita seperti biasa ya, kita berdoa dulu untuk melancarkan nanti kita belajar. Boleh siapapun boleh memimpin doa. Ya, coba Pak Abraham ya, saya persilakan untuk memimpin doa ya. Iya Bapak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, baik. Nah, terus semangat ya. Nah, ini saya lihat sudah semuanya hadir ini di room. Belum, Pak. Topan belum masuk. Oh, di mana Topan? Sinyal mungkin, WC, Pak. Pak. Oh, ya ada apa-apa. Ya nanti aja dia masuk ya. Nah, ini untuk pelajaran kali ini saya ingin tahu kalian semuanya sudah tahu kan apa tentang melukis? Sudah ya? Tahu, Pak. Nah, ini Belum, Pak. belum. Ya, nanti saya jelaskan sedikit Bingung Pak. tentang melukis. Nah, karena di melukis itu banyak ya. Dari tekniknya, dari bahannya, banyak. Bahannya berbeda, nanti hasilnya juga berbeda. Tekniknya berbeda, hasilnya juga berbeda nanti ya. Nah, untuk biar tidak ngantuk ya, kita putarkan video untuk menggugah. Menggunakan tangan, namun pria 50 tahun ini melukis dengan kedua kakinya. Iya, Hasil karya yang pun Sudah, Pak. Silakan, Pak. Sudah, Pak. Nah, Dengan gesit warna-warni cat minyak disapukan dengan luas di kanvas putih. Torehan cat minyak pun memiliki tekstur yang kaya. Sadikin Park bukan melukis dengan tangan, melainkan dengan kedua kakinya. Lukisannya beraliran naturalisme, realisme, dan abstraksionisme. Di rumahnya yang berlokasi di Jalan Selat Sunda, Malang, Jawa Timur, setiap hari Sadikin bisa menghasilkan satu lukisan. Kita harus tetap fight dan kita jangan malu untuk berprestasi. Sehingga kita harapkan kita hidup layak seperti masyarakat pada umumnya yang normal. Sehingga kita lebih daripada yang normal kalau kita mampu. Kalau kita bisa melihat dengan kekurangan kita sendiri. Hasil karya ayah dua anak ini mulai dikenal publik setelah lukisannya di Pelepah Pisang di bawah Belanda. Dengan karya-karyanya, Sadikin berhasil masuk anggota Association of Mode and Food Painting Artists yang berpusat di Swiss. Hasil lukisan Sadikin sering dipamerkan di berbagai negara, di antaranya Italia, Prancis, Cina, hingga Amerika Serikat. Semangat hidup Sadikin yang tinggi sangat diapresiasi oleh sang istri. Pak Sadikin itu di keluarga, dia sangat bertanggung jawab, walaupun dia gak punya tangan, tapi dia selalu bekerja keras dan sama anak-anak itu juga tanggung jawab. Kini Sadikin rutin menggelar pameran, salah satunya di pusat perbelanjaan di Malang ini. Puluhan karyanya berhasil menarik perhatian pengunjung mal. Saya tidak menyangka lukisan seindah ini dan bisa dikatakan hampir perfect ya. Ternyata ini adalah hasil karya Bapak Sadikin yang mempunyai keterbatasan difabel. Melalui karyanya, Sadikin ingin mengajak dan menyemangati sesama kaum difabel untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitas agar tak tergerus oleh zaman. Tutu Sugiarto melaporkan untuknya. Nah, itu tadi kalian saksikan pelukis yang memiliki keterbatasan seperti kalian juga ya. Jangan patah semangat, meskipun ada kekurangan, kalian pasti bisa seperti Pak Sadikin nanti. Tanya biar kalian tambah semangat untuk belajar melukis ya. Nah, berikut nanti saat pembahasan materi ada beberapa hal yang Pak sampaikan
biar kalian mengetahui nanti apa saja bahan dari melukis, teknik-teknik melukis, nanti ada apa namanya, teknik-teknik arsir, teknik kering, kemudian biar kalian nanti bisa mencoba sendiri nanti apa yang Pak ajarkan nanti biar kalian mencoba ya. Nah, berikut Pak tayangkan contoh-contoh tentang beberapa ini teknik-teknik lukisan. Nah, ini coba kalian lihat, perhatikan ya gambarnya. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar-gambar ini? Coba lihat. Nah, ini. Itu lukisan apa, Pak? Nah, ini beberapa contoh lukisan teknik kering ya. Nah, ini nanti Pak jelaskan lebih lengkapnya nanti biar kalian mengetahui. Itu gambar pakai apa, Pak? Nah, ini kebanyakan di sini gambarnya memakai ya pastinya bahan-bahan kering ya. Ada pensil, ada ini konte, kemudian ada pensil warna. Nah, ini semua hitam putih ya. Nah, dari beberapa contoh yang Pak perlihatkan, di sini ada beberapa teknik-teknik berbeda. Nah, misalnya di sini ada berupa garis, ada berupa silang, coret-coret begini ya. Nah, nanti ya lebih lengkapnya Pak tayangkan sedikit. Nah, ini Pak jelaskan sedikit mengenai lukisan dengan teknik kering ya. Karena awal-awal kita belajar melukis harus menguasai teknik kering dulu sebelum ke teknik yang lain. Nah, ini sebagai dasar kita. Nah, kalian kan baru kelas 10, nanti kalau kelas 11, kelas 12 itu baru nanti mengarah ke lukisan dengan teknik yang lebih sulit ya nanti ya. Teknik basah atau teknik cat nanti. Nah, ini teknik kering, bukan melukis, merupakan pengolahan permukaan suatu benda yang diberi gambar dengan teknik, maksud, dan tujuan tertentu. Nah, ada teknik kering yang akan kita pelajari sekarang, yaitu melukis dengan menggunakan bahan dalam keadaan kering. Ini yang jelas, ini bukan basah ya, semuanya bahan-bahan kering. Nah, contohnya misalnya ada ini pensil. Nah, pensil juga ada banyak jenis ya. Ada pensil dari B, HB, kemudian ada 2B sampai 8B. Nah, ini berbeda dengan tingkat kehitamannya. Kemudian ada pensil warna, kemudian ada krayon atau pastel. Nah, ini pastel juga ada beberapa. Ada pastel lunak, pastel keras, kemudian ada pan pastel. Nah, ini biasanya dipakai untuk body painting ya. Ini ada pastel pensil. Nah, bukan pensil warna nih ya. Ini pastel pensil berbeda karena ini mengandung minyak ya. Kemudian ada
oil pastel. Nah, oil pastel ini biasanya yang digunakan untuk anak-anak belajar, biasanya anak TK yang pakai ini ya. Nah, ini ada konte atau arang. Nah, arang bisa kalian buat dari kayu yang dibakar, itu bisa dipakai untuk melukis juga. Nah, perlu kalian ketahui nanti dalam belajar teknik kering, ada beberapa teknik melukis, seperti teknik arsir, teknik dusel, kemudian teknik pointillis, teknik campuran. Nah, itu nanti kalian harus tahu dulu tadi. Kemudian teknik arsir, dari teknik arsir juga ada beberapa. Yang pertama ada arsir satu arah. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini contohnya arsiran dengan garis satu arah ya. Ada arahnya horizontal, ada yang diagonal, ada yang vertikal, dan yang lainnya ini ya, arsiran. Kemudian ada arsiran kontur atau searah kontur. Ini biasanya dibuat searah dengan kontur gambar biasanya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada arsiran silang. Nah, udah kelihatan nanti arsirannya dibuat menyilang. Seperti ini ya. Kemudian ada arsiran coret bebas. Nah, jadi coret-coret aja, bebas. Coret begitu ya. Jadi ini lebih gampang ini diterapkan nanti ya. Nah, ini teknik dusel namanya. Kalau teknik dusel itu tidak ada tampak goresan ya. Ini digosok dengan kapas atau pakai jari juga bisa, pakai cotton bud juga bisa ya. Ini digosok. Kemudian ada teknik yang namanya teknik pointillis. Nah, ini teknik pointillis, teknik dengan menggunakan titik-titik. Nah, ini lumayan memakan waktu lama ini kalau membuat. Pasti kalian bisa nanti kalau belajar ya. Nah, ini ada teknik campuran. Nah, jangan kaget lihat gambarnya. Ini hanya sekedar contoh ya. Nah, seperti ini campuran, ada teknik duselnya ada teknik garisnya ada, kemudian ini diblok dengan warna juga ya. Nah, itu beberapa yang Pak jelaskan mengenai bahannya, kemudian ada beberapa teknik di sini tentang melukis media kering. Nah, ada beberapa ada yang ingin kalian tanyakan di sini? Ayo silakan. Ayo Pak. Ya. Berarti kalau misalnya cat minyak bukan termasuk teknik kering ya Pak? Kalau cat minyak itu kan pakai cat. Nah, cat minyak bahannya cat campur dengan minyak. Berarti itu kan berupa cairan. Berarti itu bukan termasuk teknik kering ya. Nah, teknik kering itu iya Pak. Iya, teknik kering itu tanpa menggunakan cairan. Jadi kering dia semua ya. Nah, kalau begitu saya Pak Arab, nanti kalian tahu ya. Pak ingin kalian mencoba ini ya, membuat arsiran-arsiran ini biar Pak tahu sejauh mana kalian memahami atau bisa nanti ya. Pak ingin kalian mencoba dulu. Dicoba dulu di kertas gambar boleh, di kertas catatan juga boleh ya. Yang penting semua jenis arsiran kalian coba dulu sejauh mana kalian mampu. Baik, silakan ya dicoba dulu. Ya Pak.
Pak, sudah Pak. Wah, Iko paling cepat ya mencoba. Yang lainnya gimana? Wah, Belum Pak, Dikit belum lagi, jadi. Pak. Masih proses, Belum Pak. jadi Pak. Dikit lagi, Pak. Sedikit lagi, Pak. ada apa nanti? Ya, Pak. Nah, nanti kalau ya jika sudah ada yang selesai, nanti hasilnya dipoto ya. Nanti hasilnya dipoto, kemudian dikirim ke Bapak. Atau nanti dikirim aja ke WA grup ya. Ya, Pak. Kelas. Iya, Pak. Dikirim nanti Pak lihat di sana hasilnya, biar bisa. Ya, Pak. Batas waktunya kapan, Pak? Ya sampai nanti malam ya, lewat. Oh, iya, Pak. Iya Pak, ditunggu Pak. Siapa? Pertemuan berikutnya nanti kita coba nanti penerapan ini ke gambar yang lain. Jadi, nah kalian mau nanti ya. Nah, nanti jika kalian sudah selesai, karena ini pertemuannya hanya sebentar, pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Untuk sekarang, kita ingin tahu sejauh mana kalian menguasai teknik kering ini ya. Ya Pak. Ya, Pak. Atau mungkin ada beberapa hal yang ingin kalian tanyakan lagi, biar tidak bingung nanti saat mengerjakan. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Nah, ini Pak ingin tanya sekarang, sampai sejauh mana kalian tahu. Coba siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis teknik kering yang Pak tayangkan tadi? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Ya, Abraham. Pak. Ya. Ya, coba. Ada beberapa teknik, Pak. Kalau tidak salah tadi saya perhatikan. Itu Ya. ada apa ya tadi? Teknik arsir. Terus Ya. teknik dusel, terus ada itu yang gambar rumah tadi itu teknik titik-titik itu, Pak ya. Ya, betul ya. Poin itu ya. Ya. Betul itu. Bagus, berarti Abraham sudah menyimak tadi ya, sudah mengetahui beberapa teknik. Tapi itu masih ada lagi yang lain, ada yang kurang itu. Siapa yang tahu lebih lengkap? Saya Pak, saya coba. Ini saya coba. Ya. Nah, ini teknik apa? Arsir garis, arsir silang, arsir kontur. Sama yang tadi saya ghost itu arsir dusel. Sama yang tadi Pak, tadi itu Bapak bilang apa itu yang titik-titik ya? Pointilis ya Pak? Pointilis yang terakhir. Ya. Ada lagi satu. Ada lagi satu yang belum. Iya, satu yang belum Pak. Iya, satu yang belum campuran Pak. Belum tadi Pak. Iya betul. Ya, Ini campuran ya Pak. Iya. Ya. Teknik yang lagi satu teknik campuran. Nah, boleh itu campuran dari semua teknik yang ada ya. Iya Pak. Bagus itu. Nah, karena waktu ya, kita tidak bisa terlalu banyak belajarnya dalam pertemuan ini. Nanti boleh dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Dan kemudian nanti ingat tugasnya dikirim ya, biar dapat nilai. Ya, Pak. Nanti ingat jaga kesehatan juga kalian biar tetap harus sehat. Ini saja bisa maju seperti itu ya, bisa sukses meskipun memiliki kekurangan. Ya, Pak harap kalian juga bisa depannya dari melukis kalian bisa menghasilkan uang nanti ya. Nah, itu. Baik, hanya cukup segini dulu kita belajar. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Nah, untuk menutup pelajaran, sebaiknya kita
berdoa dulu, karena ini kan jam terakhir, kalian akan pulang. Nah, biar selamat nanti, silakan berdoa dulu. Sekarang yang Pak minta untuk mimpin ya saat untuk mimpin doa biar kita selamat nanti saat pulang. Ya, silakan Pak. Iya Pak, iya. Mari teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa sesuai dengan selesai. Iya, baik. Alhamdulillah kita pulang masing-masing ya. Hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan. Ya, sampai jumpa. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Baik Bapak. Sudah Pak Karlio. Iya. Oh iya. Terima kasih Pak Karlio dan demikian yang Bu Yohana atau Bu Rezeki ya yang jadi Saya dosen. Pak. Bu Yohana. Liza. Oh ya. Ya, boleh Bu Yohana silakan. Oke, saya dulu ya Pak. Iya, Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya apresiasi dulu, bagus untuk Pak Karlio. Karena memang tidak mudah teaching secara daring seperti ini di depan Bapak Ibu guru yang juga sudah banyak pengalamannya ya. Pasti ada gugup-gugupnya. Di sini Pak Karlio sudah bagus sekali sih. Dari mengabsen siswa juga sudah, pembukaan tadi juga ada doa. Kemudian Pak Karlio juga menampilkan video sebagai motivasi kepada peserta didik yang dengan menampilkan tadi seniman ya dengan yang kondisinya sama dengan peserta didik. Nah di sini menurut saya itu sangat bagus karena cukup memotivasi agar mereka itu tidak minder dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian pada inti pembelajarannya di situ juga Pak Karlio sudah menampilkan gambar-gambar sebagai rangsangan dan cukup saya lihat tadi cukup itu ya berhasil merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dan bertanya. Tadi contohnya gambar apa itu Pak gitu. Terus menggambarnya menggunakan apa? Menurut saya itu termasuk rangsangan yang bagus. Kemudian penggunaan media digital juga sudah digunakan dengan baik. Tadi ditampilkan PowerPoint, video dan juga gambar-gambar melalui PowerPoint tersebut. Materi juga sudah disampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana dan dapat mudah diterima oleh siswa. Juga baik ditampilkan gambar sehingga mudah dipahami oleh siswa. Kemudian pada bagian evaluasi penutupan tadi juga sudah ada penyimpulan kegiatan hari ini itu apa aja. Dan tindak lanjutnya juga sudah diterapkan yaitu meminta mereka untuk mengirimkan tugasnya pada WhatsApp ya tadi apa link tadi ya kalau nggak salah itu. Menurut saya sudah bagus secara keseluruhan. Mungkin di sini masukan saya pada bagian salam Pak Karlio. Tadi di awal tadi Pak Karlio mungkin gayanya berbeda. Halo menyapa teman-teman dengan hai gitu ya. Halo gitu ya tadi ya. Mungkin alangkah baiknya juga dengan salam. Itu masukan dari saya dan penutup juga tadi belum ada salamnya kalau menurut saya ya. Terus kemudian untuk medianya kalau bisa itu kan kita pembelajaran daring nih gitu. Membuka file-file itu mungkin butuh proses, jadi biar nggak lama dibuka dulu, jadi ketika akan menerangkan tinggal klik-klik aja medianya biar cepat muncul gitu, nggak memakan waktu, biar siswa nggak menunggu lama, nggak sepi gitu. Kemudian lebih banyak lagi berkomunikasi dengan siswa, memancing mereka untuk menjawab, walaupun hanya sederhana misalnya, ini Pak Karlio menampilkan alat-alat ya gitu. Mungkin bisa ditanyakan alat apa ini gitu, walaupun hanya pertanyaan sederhana seperti itu, jadi biar tidak terlalu student center gitu menurut saya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus Pak Karlio. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yana. Terima kasih Bu. Okay. Sarannya ke Pak Karlio
Terus Pak Agus, silakan Pak Agus hasil catatan pengamatannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi masukan saya, apa yang saya amati tadi, itu kurang lebih sama dengan Bu Alisa Yohana ya. Jadi, apa namanya, Bapak Nyoman Karlio di awal pelajaran ya, apa namanya, kita harus presensi dulu supaya mengetahui anak-anak yang hadir ya dalam pertemuan tersebut, memastikan bahwa mereka hadir. Kemudian salam ya, betul yang disampaikan Ibu Yohana ya. Kemudian videonya tadi tidak berjalan ya, itu tekniknya seperti Ibu Yohana tadi bilang ya, disetel dulu. Tapi saya salut Bapak tetap tenang ya saat ada kesalahan teknis di situ. Bapak tetap tenang, bagus sekali. Jadi kemudian dalam proses pembelajaran masih terkesan dominan ke guru, Pak. Jadi lebih banyak supaya ada stimulus ya. Jadi memberi stimulus ya kepada anak-anak, kemudian mengidentifikasi masalah, dalam hal ini kan adalah lukisan ya, kemudian mengumpulkan data dan seterusnya, sehingga anak-anak lebih banyak berpikirnya. Jadi ada hotsnya akan nampak di situ. Ya, kemudian saya bertanya, ini Bapak Karlio mengajarnya di SLB ya? Iya, Pak. Oh ya, mohon maaf, yang diajar itu biasanya tuna apa Pak biasanya? Untuk saat ini kebetulan yang mengajarnya di Tuna Daksa, Pak. Yeah. Sebelumnya pernah di Tuna Grahita, pernah di Tuna Rungu juga pernah. Yeah. Jadi tentu saja sangat jauh berbeda dengan mengajar di kelas biasa ya Pak ya. Itu suatu betul Pak, betul. Perjuangan yang luar biasa. Semangat ya untuk mencerdaskan anak-anak. Kemudian untuk seni lukisnya itu Pak, karena seni adalah curahan rasa atau ekspresi jiwa ya. Jadi tujuan dari pendidikan seni itu kita tidak semata-mata untuk mencetak seseorang menjadi seniman Pak. Ya, jadi lebih apa namanya, kita itu lebih mengarah kepada bahwa seni itu adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, rekreasi dan yang lainnya, tapi tidak semata-mata untuk menjadikan seniman. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya ya mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya mungkin tantangan bagi Pak Karlio dibandingkan dengan bapak-bapak yang mengajar di sekolah kita anggap yang konvensional, yang tidak perlu perhatian khusus, jadi terbawa kemungkinan Pak ya kebiasaan mengajarnya. Beberapa saran dan masukan tadi mungkin bisa bermanfaat nanti ke depan untuk Bapak. Ya kita bisa maklumi karena kondisi sekolah dan anak-anak yang diajar dan dididik juga perlu perhatian lebih. Jadi bisa kita maklumi.